Okay, teman-teman, welcome to this video. So, we gonna talk about RLCO ya teman-teman. Jadi aku sih tadi pagi screening, baca-baca, terus materinya sebenarnya gue mau buat kayak semacam PDF kayak Stockbit gitu biar lebih enak. Cuman it will takes time lah gitu kan. Because gue juga banyak kerjaan gitu kan. So gue bikin videonya, jadi materinya ya udahlah. Yang penting bisa tersampaikan gitu kan. Nah, di sini kita bakal bahas banyak teman-teman tentang RLCO teman-teman. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman udah ngikutin video-videoku itu framework yang pasti aku paling gunakan ya cuman kayak gini doang. Cuman bedanya di sini kita bakal bahas tiga, tiga aspek yaitu owner, bisnis, dan biasanya kita ngomongnya valuasi kita bedain sekarang numbers teman-teman. Jadi kita lihat secara numbersnya juga gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada bedanya, cuma beda istilah aja sih. So the first one we see the owner ya teman-teman. Jadi kalau kita pengen lihat owner itu kita lihat dari struktur pemegang sahamnya. Jadi jangan kalian lihat dari BOD atau BOC itu mah cuman apa ya, cuman babu lah teman-teman. Kalian lihat lah ya apa namanya eh ada lah ya, katakan ya bukan babu lah ya bahasanya teman-teman, yang inilah itu bahasanya kasar ya teman-teman, tapi yang inilah yang ngerjain gitu. Kalian bisa lihat lah di BUMN bosnya siapa ya, Danantara. Bosnya Danantara siapa? Presiden gitu kan teman-teman. Presiden bilang XYZ, Danantara ya mau nggak mau ya udah nunduk. Danantara nyuruh tuh ke pasukan bawahnya, misalnya katakan perusahaan-perusahaan ya kayak ya inilah kayak Main ID, Big Bang, dan beberapa saham-saham yang lainnya ya mereka nggak mau nggak mau bakal nurut. Nah sama, jadi kalian jangan lihat dari apa namanya, lihat dari BOD sama BOC-nya itu salah satu aspek penting juga, cuman lihat siapa di baliknya itu merupakan aspek yang jauh lebih penting gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa struktur dari kepemilikan si apa perusahaan ini itu ada banyak teman-teman. Jadi dulunya kita lihat ke slide kiri dulu teman-teman. Jadi di slide kiri itu kalian bisa lihat di sini itu dulu itu punya si Edwin teman-teman. Si Edwin itu punya banyak nih. Ada 97%. Sama si Luciana 3% sisanya. Dia itu ya ini kayaknya UMKM lah dulu itu skalanya. Soalnya pas waktu aku baca-baca, kalian kalau misalnya baca di prospektus yang lengkapnya ya teman-teman, jangan prospektus yang cuma satu halaman doang, itu kalian bisa lihat bahwa di dia tuh modalnya itu kayaknya cuma 10 miliaran lah teman-teman, 10 miliaran, sedangkan si Luciana itu cuma store modal kalau nggak salah 100 juta gitu ya teman-teman. Nah terus bisnisnya mungkin berkembang atau apalah ya nggak tahu. Terus dia ada restrukturisasi gitu kan. Jadi restrukturisasinya si Edwin ini waktu aku baca itu dia nambah kepemilikan lagi. Dia injek aset lah, injek duit lah ke perusahaannya. Nah, terus injek lagi duit, singkat cerita, jadilah di depan hukum lah ya, ada di majelis hukum kayak gitu, si dia itu apa namanya berubah apa namanya kepemilikannya, tapi sebenarnya bukan berubah sih teman-teman. Jadi lebih tepatnya ada owner yang baru masuk gitu ya teman-teman, namanya PT Abadi Lestari Indonesia. Kalian bisa lihat di sini itu sebenarnya nggak berkurang ya. Kalian secara jangan lihat persentasinya dulu ya teman, tapi lihat jumlah lembar sahamnya. Ini dulu 105 juta dan ini juga masih 105 juta gitu kan. Dan ini si Edwin kok jadi 5 juta ya karena dia store lagi modal teman-teman. Di sini si Edwin itu nyetor lagi modal sekian miliar lah kurang tahu. Terus singkat cerita intinya ada PT Abadi Lestari Indonesia. Jadi di sini kepemilikan kepemilikan si Edwin itu dulunya jadi pemegang kuasa mutlak, sekarang digantikan sama PT Abadi. Nah, kalau kita lihat si PT Abadi ini itu ada beberapa orang lagi teman-teman. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat lah di sini ada Edwin lagi. Di sini ada Edwin lagi. Nah, di sini anggaplah 0,05% itu nggak terlalu berefek lah ya.
Ya ada, tapi nggak terlalu banyak lah gitu kan. Tapi yang paling banyak di sini itu adalah Realco, teman-teman. Jadi fokusnya di sini ada di Realco. Karena kenapa? Karena dia punya kepemilikan 97%. Jadi keputusan apapun itu ada didasarkan pada orang yang ada di sini nih, teman-teman. Realco. Nah, Realco itu kalau misalnya mutusin bagi dividen atau apa-apa kayak gimana ya dia yang mutusin ya, teman-teman. Kenapa? Ya karena dia punya kepemilikan paling besar. Nah, di situ ada Pranata Ciptanusa, Mega, dan ada lagi namanya Edwin. Nah, jadi intinya yang mau aku sampaikan di sini adalah orang di balik semua orang dari perusahaan ini itu adalah Edwin Pranata, teman-teman. Nah, siapa Edwin Pranata? Kita coba cek. Kita sebelum kita cek kayak gitu, kita apa namanya? Lihat aspek yang lainnya. Tapi di sini bisa kita clear gitu ya teman-teman bahwa oh iya ternyata yang apa namanya si si kepemilikan saham dari LLCO ini sebenarnya dimiliki oleh siapa? Namanya Edwin teman-teman gitu. Nah, kita lihat ya dari BOD dan BOC-nya gitu kan teman-teman. Di sini ada ya hal yang menarik yang menurutku itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Di sini ada namanya Ahmad Baikuni ya teman-teman. Ini orang itu cukup kredibel teman-teman. Kenapa? Karena dia beberapa kali menjadi dirut ya teman-teman. Dirut BNI, BRI teman-teman. Tuh BT, BNI dan pokoknya ini di perusahaan-perusahaan BUMN yang emang tier 1 ya teman-teman. Jadi kalau Big Bang itu di BUMN dulu BUMN sekarang Danantara disebutannya. Ya whatever it is, cuman ini, itu dia kalau misalnya udah masuk ke bagian top-topnya direkturnya di BUMN itu berarti perusahaannya yang top tier ya, yang bagus ya kayak BNI, BRI kayak gini, itu berarti bukan orang yang sembarang orang gitu ya teman-teman. Jadi, aku bisa katakan bahwa si orang ini walaupun bukan direction, bukan orang yang ngurusin bisnis, sebagai komisaris, dia punya apa namanya, power pengalaman kerja yang cukup baik lah teman-teman. So, dari segi owner udah bagus lah gitu kan teman-teman. Terus ini juga menarik teman-teman, di sini ada komisaris independen. Nah, kalau misalnya kita lihat dia orang market teman-teman, si Syarif Ahmad Solehnya ini. Kenapa orang market? Karena kalian bisa lihat ini beberapa kali sebagai direktur-direktur di sekuritas-sekuritas gitu ya teman-teman. So, apa namanya, saya sih ngira bahwa ini bahkan di Vice Presiden Bahana gitu kan dulunya. Jadi aku ngira bahwa orang-orang yang ada di sini itu mereka adalah orang-orang yang emang nggak cuma sekadar ecek-ecek ya teman-teman. Mereka owner si BOC-nya, Board of Commissaries, itu, mereka ahli lah teman-teman gitu. Nah, sedangkan si yang tadi kita tahu, si apa namanya, si Edwin Pranata itu ya dia umurnya masih 34 tahun. So, I think orang yang masih umur 34 tahun tapi udah ngurus masalah perusahaan ini, gini, ini itu, kayak gitu. So, ini bagus lah. Maksudnya kayak ya pengalamannya masih belum banyak ya teman-teman. Cuman dia udah mulai bisa masukin IPO kayak gitu, ngurus bisnis. Tapi apakah dia bagus dalam mengelola bisnisnya? Coba kita lihat nanti ya teman-teman, karena nggak sepenuhnya bagus sebenarnya. Coba tapi kita lihat bahwa ya dia juga lulusan dari Universitas Amerika, jadi ya bisa lah ngomong bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Eh, tapi apa namanya, back again, aku sih ngelihatnya bahwa orang-orang yang ada di orang sini Si justru kalau menurutku ya, orang-orang direkturnya itu orang-orang yang menurutku orang-orang yang nggak sefenomenal seperti Ahmad Baikuni atau Syarif yang Ahmad Soleh ini. Tapi mereka ya cuman sekadar bisa ngurus bisnis aja gitu ya teman-teman. Aku ngelihatnya seperti itu teman-teman, menilainya. Tapi kan ya mungkin aja di balik itu mungkin aja lebih bagus ya teman-teman. Cuman kurang lebih aku ngelihatnya bahwa orang-orang yang di sini itu ya biasa aja lah teman-teman, yang di sini yang direkturnya, tapi kalau yang komisarisnya luar biasa teman-teman. Nah, kita lihat apa namanya, struktur pemegang sahamnya kan sebelumnya bla 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 bla. Dia intinya bukan ini walaupun seperti teridus ya teman-teman. Ini kan seperti teridus ya 97 jadi 72, tapi sebenarnya ini enggak teridus teman-teman, tapi apa namanya, menambah kepemilikan saham, makanya
persentasenya ini berkurang teman-teman. Jadi kalian lihatlah 121 juta ini juga masih 121 juta. Nah dia, menerbitkan untuk ke masyarakat 30, apa namanya, jumlah sahamnya ada 625 juta. 625 juta itu sebenarnya kecil ya teman-teman, itu nggak begitu banyak ya kalau misalnya kalau dalam jumlah lot ini cuman berapa ya, ya cuman sekitar, 625 juta ya dibagi inilah, ini hilang satu gitu kan, 2 jadi kan 625.000 ya? Ya pokoknya kecil lah, sedikit lah teman-teman, di masyarakat. Ini kering barangnya I think, itu kering lah nanti, gitu kan teman-teman. Dan aku sih, lihatnya dari penggunaan dana hasil penawaran umum itu justru jelek ya teman-teman, bukan bagus. Kenapa? Karena dia, melakukannya untuk modal kerja. Nah, ini juga untuk disetorkan untuk modal kerja gitu kan semuanya teman-teman. Jadi intinya ini buat modal kerja bukan buat utang iya, bukan buat utang bagus, iya. Cuman ini buat modal kerja, tapi modal kerjanya itu nah ini nih, nanti kita bahas di bisnisnya. Nah, bisnisnya itu kita lihat, sekarang. Jadi, singkat cerita bisnisnya membeli bahan baku, pengiriman bahan baku, penyortiran, bla 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 bla, hingga sampai ke pembentukan, SBW. SBW itu sarang burung walet teman-teman, pembentukan bentuk sarang burung walet ya teman-teman. Jadi intinya perusahaan dijalankan, ini adalah pengolahan dan pencucian sarang burung walet serta produk-produk kesehatan melalui entitas anak. Jadi kalau kalian lihat di prospektus yang, halaman ringannya aja juga kalian bisa simpulin lah teman-teman bahwa ya itu cuman ya biasa-biasa aja lah ya, nggak kayak produk-produk yang bahkan ya bukan menjadi top leader di marketplace kita gitu kan teman-teman. So itu produk yang menurutku ya biasa aja, bagus-bagus, cuman nggak sebagus-bagus itu juga gitu kan teman-teman. Nah terus secara laporan keuangan ini kelihatan bahwa dari tahun ke tahun seakan-akan bagus teman-teman, ini bagus. Ya, tapi ini juga meningkat terus teman-teman, kalian bisa lihat di sini gitu kan. Ya semuanya kayak seakan-akan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu semuanya pada grow teman-teman. Nah, kita lihat juga di per 31 Mei itu juga grow, teman-teman. Tapi kita harus tahu lebih detail, teman-teman. Jangan cuman lihat number-number yang ada kayak gini. Kita lihat nih, apa namanya, komponen-komponennya, teman-teman, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara komponen-komponennya, teman-teman, di sini itu, inilah iyalah, ini aku akuin lah, dia bisa nyari, sales yang bagus lah ya, teman-teman. Penjualan ekspornya juga ini, cukup meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2025. Dari tahun 2022 juga sampai tahun 2024 juga cukup meningkat, teman-teman. Tapi di sini kalian bisa lihat bahwa tapi masalahnya dia ngejualnya itu nggak konsisten, teman-teman. Jadi, eee, ya misalnya kayak gini, eee, du nah kalian takutnya nggak bisa lihat. Nah misalnya, apa namanya, misalnya ini, Quick, Logistik Company Limited. Dulu dia menjadi, buyernya, tapi sekarang kagak gitu kan. Ho Fung Hong Business Company Limited dulu jadi tahun 2022 sebagai ininya, tapi sekarang enggak gitu kan. Itu justru kalau menurutku, perusahaan kurang baik dalam mengelola kontraknya gitu ya teman-teman. Jadi kurang bagus lah teman-teman. Nah terus ada juga hal yang menarik yang perlu kalian bisa ketahui gitu kan teman-teman. Di sini, suplemen makanan Indonesia growth-nya 6,4% dari tahun 2024 hingga tahun 2030 dan ini tuh kecil banget teman-teman untuk bisnisnya itu. Karena, bisnis itu perlu grow yang signifikan teman-teman. Kalau misalnya cuman single digit ya ngapain gitu loh, lu 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 mending beli inilah, beli apa, 10-year government bond kita gitu kan. Kalau lu beli bisnis gitu kan, growth-nya cuma 6,4%, mending lu beli 10-year government bond yang 6% udah fix nggak ada risiko teman-teman. Lu beli bisnis, tapi ada risiko gitu kan, lu orang tolol aja gitu ya teman-teman yang beli, gini ya, lu ditawarin return 6%. Tapi nggak ada risiko. Tapi yang satunya lagi, lu ditawarin nih bisnis potensi grow-nya itu 6% tapi banyak risikonya, belum tentu nih, bisa sustain gitu kan. Nah, lu pasti mending beli yang no risk ya teman-teman gitu. Jadi,
Sebenarnya aku sih ngelihat bahwa untuk suplemen makanan ya, ini bukan keseluruhan dari bisnis ini, bukan. Cuma suplemen makanannya itu kurang menarik teman-teman. Kenapa ya? Karena growth-nya segitu gitu kan. Mending gua masukin obligasi aja kalau cuma 6% doang gitu kan teman-teman. Gitu. Terus ya emang ini dari kita lihat juga nilai ekspor si burung walet juga dari tahun ke tahun itu cukup ini ya, bagus gitu kan, naik terus gitu kan teman-teman. Cuman, ya tahun 2024 sayangnya agak ada koreksi ya teman-teman ini, kenaikannya nggak begitu, jadi naik lagi gitu kan teman-teman. Nah ini yang jadi perhatian gua gitu kan teman-teman. Apa? Jadi masalah kapasitas produksinya teman-teman. Dulu dan ini tuh agak aneh sebenarnya. Aku tuh nggak mau baca detail teman-teman. Dan ini salahnya di aku teman-teman. Dan ini disclaimer juga ya teman-teman. Aku ngomong analisis tadi keuangannya bagus bla 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 bla. Tapi ini loh, secara produksinya, secara apa namanya, eh apa ya, secara numbernya itu justru biasa aja. Kenapa kok kayak gitu? Karena gini, sarang burung walet dari tahun ke tahun itu cuma 32 ton gitu ya teman-teman. Ini dalam ton ya. Dia nggak grow teman-teman. Loh, bisnis kok nggak grow gitu kan. Rasanya kayak something apalah gitu ya. Kayak kayak lu punya toko satu, ya lu kayak bayangin ya warteg warteg satu, ya udah di situ aja terus. Nggak ada tuh dia nambah kayak misalnya kan kalian tahu ya ada warteg Dahari gitu kan. Ada satu 2 3 banyak lah ekspansi di mana-mana gitu kan masalah itu. Nah ini ada warteg yang warteg cuman lu doang yang buka gitu kan. Itu nggak buka-buka lagi di mana ya kapasitasnya sebenarnya segitu-gitu aja gitu ya teman-teman. Cuman ya I think I don't really like it this business gitu kan. Kenapa ya? Karena ini, karena kapasitas produksinya nggak bertambah. Lalu output dari produksi gitu kan. Output dari produksinya justru berkurang teman-teman. Agak aneh gitu ya teman-teman. Nah, ya tahun 2022 ke tahun 2023 naik. Oke, 2024 naik. Tapi gitu ya teman-teman. Ya ini BTW enggak deng, ini 2020 kayaknya gini ya, oke, aku 2024 per Mei-nya ini nggak ada, cuman, ya kalau misalnya kita setahunkan ya sebenarnya masih ada grow sih, ini ya masih ada grow sorry ya, ini output produknya masih ada grow, cuman masalahnya satu doang nih, kapasitas, produksinya itu nggak grow nih teman-teman. Iya emang dia itu, apa namanya sorry ya, tadi I will take back my sentences because it's, also wrong gitu ya teman-teman. Jadi aku kira ini tuh gini teman, aku kiranya gini, tapi ternyata ternyata, nggak seperti itu teman-teman. Jadi tahun 2022 13 naik jadi 14 ton, naik jadi ya ini kalau dibulatin ke atas jadi 16 ton. Kalau misalnya per Mei ya teman-teman, Mei kan 4 bulan dikali 3. Ya berarti harusnya kalau disetahunkan ini di tahun 2025 itu dia kurang lebih di angka 21 ton teman-teman. Jadi ya sebenarnya oke lah, kapasitas produksi apa namanya, output-nya bertambah oke, cuman masalahnya gua butuh, kapasitas produksinya juga harusnya bertumbuh gitu ya teman-teman, jangan cuma 32 ton gitu. Ya emang oke, aku revise tadi sebelumnya, ya datanya bagus teman-teman, dan ini juga terkonfirm dari sarang burung walet dari tahun ke tahun, output-nya itu menunjukkan output yang bagus teman-teman. Di tahun 2000 nah sedangkan untuk consumer goods, jar, jelly, dan yang lain-lain ini yang aku, apa namanya, lihat juga ya, apa ya, kalian bisa lihat lah ya, dia itu kayak orang yang mager ya teman-teman, kayak mager mager buat, apa namanya, ekspansi produk, tapi dia itu mengoptimalkan yang ada gitu ya teman-teman gitu, lebih tepatnya. Ini dulu, misalnya ya consumer, goods jar tahun 2022 itu ada 2 juta, tapi turun nih di tahun 2023 cuma jadi 1,4, tapi naik lagi gitu kan, bagus, ini naiknya bagus, dan ini kalau misalnya dikali 3 ya ini juga naik sih 1,8-an lah nanti. Bahkan kali 3 ya, kalau misalnya dikali 3 ya 2,7 ini. Bisa aja 2,7 dan ini naik signifikan juga bagus. Tapi masalahnya teman-teman, kapasitas produksinya itu nggak bertambah gitu ya teman-teman. Dan ini yang menjadi salah satu yang aspek yang aku, agak red flag ya teman-teman. Kok red flag? Ya karena masa sih bisnis
itu nggak grow gitu ya teman-teman kapasitas produksinya. Masa sih cuman kayak gitu aja? Iya, gua tahu ini kapasitas produksinya belum optimal. Tapi kan kalau misalnya ya teman-teman nih loh, gua kan udah di Antam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada pabrik yang emang harusnya itu berproduksi gitu ya teman-teman, tapi dia nggak berproduksi, ya mau nggak mau listriknya harus bayar segitu teman-teman. Mereka harus, ya bayar listriknya, itu tuh fixed cost yang harus dikeluarkan, teman-teman. Sedangkan, fixed cost itu selalu ada, tapi produksinya nggak dioptimalkan. Nah, itu justru kita sebagai, apa namanya, investor, orang yang kapitalis, yang cari duit, profit itu oriented, ini sangat disayangkan untuk tidak dioptimalkan. Iya, room of growth-nya ada gitu kan, room untuk dia produksi lebih banyaknya itu bagus, ada. Cuman cuman kalau kayak gitu kenapa output production-nya itu nggak dikecilin aja gitu ya, gitu loh. Dan ini menjadi salah satu yang aku tuh kayak kayak, sedikit red flag ya teman-teman. Kenapa? Karena kapasitas produksinya tuh terus agak agak stagnan dan kalian kalau misalnya bisa ketemu sama manajemennya, tanya tuh, "Kenapa kapasitas produksi kalian itu nggak optimal dan kenapa, apa namanya, utility rate-nya tuh rendah?" Gitu. Itu ditanya itu, "Kenapa lu lu tuh males atau kayak gimana?" Gitu kan. Nah, itu ditanya aja dan itu wajar gitu buat kalian itu, oh iya gitu kan, kalian itu concern sama, perusahaannya gitu. Jadi ya, apa namanya, itu hak kalian kalau kalian udah invest ya di sana. Tapi kalau kalian belum invest janganlah kalian banyak omong, gitu. Nah, ini ada persaingan dari bisnisnya itu namanya ESTA teman-teman. Eee, apa namanya, ya mungkin aja, apa namanya, ESTA. Jadi ESTA itu ada di, bursa kita, teman-teman, sahamnya NES gitu ya, teman-teman. Ini ya laporannya so-so lah ya, kayak gini aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ini mirip-mirip lah kayak perusahaan yang ini juga, laba ruginya juga di angka sekian juga, sama gitu ya, teman-teman. Nah, oke, ini simpel aja teman-teman masalah keuangannya, aku juga nggak terlalu mau detail-detail banget lah. Jadi, tadi kita udah tahu lah ya, kan sebenarnya kita invest, kita itu intinya, oh iya, revenue driver-nya, growth-nya, kapasitas produksinya, output-nya, itu seperti apa, kita udah tahu. Output-nya bagus, tapi produksinya itu nggak optimal. Kenapa nggak optimal? Karena utility rate-nya rendah. Kenapa utility rate-nya rendah? Nah, itu yang harus dicari tahu. Gitu teman-teman dan ini, pendapatan secara pertumbuhan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 itu justru turun teman-teman, minus 70%. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Nah, sedangkan tahun 2025 per Mei dibandingkan gitu ya teman-teman, ini ada grow. Nah, kalian bisa lihat ini grow, ini ya grow-nya ada cuman sedikit lebih rendah ketimbang 2022 hingga tahun 2023. Nah, masalahnya perusahaan ini ada di sini teman-teman, masalahnya apa? Liabilitasnya gede banget, asli. Aku kayak, "Ini perusahaan kok ini perusahaan apa ya? Kok kayak perusahaan perbankan rasanya kayak liabilitasnya gede," gitu kan. Tapi, secara overall aku lihat secara liquidity-nya itu cukup bagus teman-teman BTW. Liquidity itu maksudnya ya kalau misalnya perusahaan ini itu bayar kewajiban jangka pendeknya, itu bisalah dia bayar gitu ya teman-teman. Cuman, ini juga salah satu red flag-nya teman-teman. Jadi dia itu minjem duit nih teman-teman ke BRI sama ke Mandiri teman-teman. Jadi di BRI sama Mandiri itu bilang gitu ya teman-teman, bilangnya apa? Interest coverage-nya dia itu harus sama current ratio-nya dia minimal 125% gitu kan teman-teman. Nah ini sama nih kalian lihat nih 125%. Tapi dia cuma 119. Nah ini 117. Nah, orang orang perbankan ngelihatnya ini tuh sebenarnya sebagai danger. Kenapa kok danger? Karena dia nggak menuhin apa yang diminta oleh perbankan gitu ya teman-teman. Ini, salah satu yang mungkin menjadi aspek, consideration, kurang bagusnya lah teman-teman. Tapi secara, value angkanya 119 itu ya teman-teman, 119% berarti kan itu 1,19 kali ya teman-teman. Nah
itu, ya itu secara value-nya itu masih oke, masih bisa bayar. Jadi, kalau current ratio itu kalau nggak salah current asset dibagi current liability gitu ya, teman-teman. Jadi, eee kalau misalnya current asset-nya itu lebih tinggi, dalam artian itu kan ada cash equivalent, ada persediaan dan yang lain-lain gitu ya teman-teman, itu masih bisa nutupin, kewajiban jangka pendeknya, which is very good. Tapi ini agak ada danger dari, yang ditentukan oleh BRI sama Mandiri gitu teman-teman. Oke, jadi nah ini kalian bisa lihat, komposisinya gitu kan teman-teman, aset lancarnya gitu ya. Nah, kebanyakan sih dari persediaan gitu ya teman-teman ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ini persediaan. Tapi ya I think ya oke lah, biarin lah apa namanya, nggak ada nggak terlalu ada, eee, problem. Cuman cuman ya itu sebagai ada inilah, ada salah ya warning-warning dari Mandiri ini tidak memenuhi, ini ada juga ada yang tidak memenuhi dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Cuman, itu bisa jadi kalian harus bijak lah teman-teman. Oke, kita, slide selanjutnya. Oke, secara valuasi ya teman-teman, ini gua jujur, bikinnya cepat banget, makanya gua kayak, ya udahlah gua pakai ini aja lah, pakai apa namanya, pakai yang dari Stockbit ya teman-teman. Jadi gua, hapus dulu yang ini, entar entar, oke. Nah, biar jelas, oke. Jadi teman-teman kalau kita lihat valuasi Sines gitu kan teman-teman, itu, mmm ada di 79 kali PI-nya, dan ini sebenarnya udah nggak wajar, teman-teman. Terus, current to book value 3,9 kali itu kan, teman-teman. Nah, sedangkan si RLCO berdasarkan, LM225 TTM itu trailing 12 month. Jadi, ya dia ngambil 7 bulan sebelumnya lagi gitu ya teman-teman, terus dia asumsiin gitu kan. Nah itu PI-nya ada udah cukup premium sebenarnya, ini di 2 angka 23 sampai 27 kali itu. PBV 1,7 kali. Tapi kalau misalnya kita dasarkan, teman-teman, ke si Nes ini, itu adalah upset 1 kali lipat dari yang sekarang. Berarti ya harga normalnya kalau misalnya kita ditawarin di harga 168, berarti ya 368-an, ya kurang lebih miriplah sama si Nes nantinya gitu ya teman-teman. Nah gitu teman-teman secara valuasi dan tapi ya sebenarnya ini, ya mungkin, secara jangka pendek mungkin menarik ya teman-teman karena, kebetulan gitu kan teman-teman kita masuk ke yang sini, itu si IF itu udah beberapa kali teman-teman ngegendong IPO teman-teman. Nah ini misalnya, pas waktu dia solo IPO pada di saham DOS teman-teman, dia 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 bisa ngearahin teman-teman. Tapi, di beberapa kali juga dia apa namanya, kombinasi dari beberapa sekuritas juga gitu kan teman-teman, itu ya relatively ijo ya teman-teman. Ini cuma ada beberapa yang emang, enggak ijo teman-teman. Oke, aku coba tandain yang enggak ijo nih. Nah ini enggak ijo, ini enggak ijo. Ya, cuman ada 2 kali lah teman-teman. Selebihnya ini kan ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya 2/15 lah ya teman-teman. Ini very good lah teman-teman. Kali 100 ya. Coba ya. 2 dibagi 15, win rate-nya adalah cuma win rate-nya 13% berarti 13% berarti kan ya 87% teman-teman. Win rate-nya bagus teman-teman. Jadi si IF ini dalam ngawal IPO menarik teman-teman. So, kesimpulannya gimana? Ya secara bisnis cukup oke, bisnisnya bagus, ya nggak bagus-bagus amat juga sebenarnya. Cuman, ya ada grow teman-teman dari segi output production-nya. Dari komisaris sangat luar biasa bagus, terus juga si siapa itu ya,
Si Edwin itu ya anak muda bagus ya effortnya lagi ambisinya mungkin lagi bagus banget gitu ya teman-teman. Jadi si Edwin juga udah apa namanya masuk ke periode lock up dalam waktu 12 bulan teman-teman. Itu yang bagus-bagusnya. Terus juga ya, bisnisnya grow terus, angka-angka juga grow gitu kan teman-teman. IF dalam awal IPO 85% win rate-nya bisa hijau 15%-nya tuh ya ini ada yang 0% ya teman-teman kita masukin juga tadi kan 13% harusnya tapi ya kita asumsinya jadi 15% ya 15%-nya negatif itu kan teman-teman. So dari angka probabilitas tersebut dari beberapa katalis juga itu sih cukup oke teman-teman untuk kalian bisa pertimbangkan untuk beli teman-teman. Tapi back again semua keputusan ada di kalian. Oke, eh, apalagi ya yang perlu aku sampaikan? Oh iya, BTW si si RLCO ini tuh pernah bagi dividen teman-teman. Jadi waktu itu dia pernah bagi dividen dalam bentuk saham. Eh, nah, apakah itu tapi masalahnya dalam bentuk dividen dalam bentuk saham itu cuma satu kali dalam sejarahnya dia berbisnis gitu kan. Selainnya nggak pernah kasih dividen lagi. So, apakah itu bagus ya? I don't know gitu ya teman-teman. It's up to you lah kalian ngelihatnya itu bagus atau enggak. Cuman dari segi red flag-nya ya itu kapasitas produksinya kenapa tetap. Terus yang kedua bisnisnya bisnis wallet itu ya segrow-grownya nggak begitu grow-grow banget ya teman-teman. Nggak kayak gila-gila banget. Apakah terus juga apa namanya ya kadang bisa dikatakan bagus karena masih muda tapi kadang juga bisa jadi red flag karena pengalamannya masih kurang dalam berbisnis cuman kita percayakanlah ke anak-anak muda gitu ya teman-teman ya padahal dia lebih tua dibanding kita dibanding gua tapi ya sekian dari video presentasi kali ini semoga bisa bermanfaat barangkali teman-teman bisa ini ya mau ada pertanyaan silahkan. Dua dua 16 kalau nggak kalau kagak ada kita end aja yo. Gue masih inilah di saham yang satu di saham yang satu nggak belum ada ini belum ada cash lah nyari duit dulu paling kalau ada ya maulah beli tapi kayaknya lebih menarik si Superbank ya rasanya ya kayak itu di balik Superbank itu ada Anthony Salim gitu kan jadi gue lebih percaya sama Anthony Salim gitu cuman ya kalau ada duit mungkin 100.000 200.000 maulah beli satu lot eh inilah biar take picture gitu kan take picture gitu. Hmm. Iya betul iya kalau kering kayaknya gampang naik biasanya sih ya tergantung bandarnya lah ya tapi ya harusnya bandarnya kan juga modalnya dari sekarang ya dia modalnya di harga IPO nanti gitu kan teman-teman jadi ya apa namanya nggak mungkin lah ya IF juga jual di harga segitu gitu kan walaupun dia udah dapat duit gitu kan cuman cuman ya inilah pasti mereka juga pasti bakal untung lah nyari untung lah gitu bukan nyari untung tapi Anthony Salim jarang goreng-goreng kayak Pepe iya dia Anthony Salim itu bagus lah pintar mainnya santai gitu kalian tahu lah BRMS tiba-tiba masuk MSCI GDX terus FTSE semuanya diborong gitu kan teman-teman ya beda lah kalau PP kasar mainnya tarik-tarik terus sampai mentok gitu kan gue lebih suka Salim sih makanya gue percaya lah sama dia
enak ya, satu kali arah buang. Kita lihat inilah, kita hitung barang lah, hitung barang nanti. Kayak misalnya kan allotmentnya katakan tadi ada 625 ribu ya teman-teman, 625 ribu lot gitu kan asumsinya. Terus apa namanya, kita lihatlah nanti berapa kali ininya, berapa kali berapa kali eh berapa kali inilah, berapa kali berapa kali oversubscribe gitu kan. Nanti kita bisa ngitung dari sana. Iya enak nih arahnya 35% back to consent in IPO di kapitalisasi ini nggak ngaruh ngaruh lah, ngaruh. Ya maksudnya kayak ya kalau semakin besar ya nanti dijelasin, butuh dijelasin itu kayaknya biasanya harus ditanyain langsung tuh kapital capexnya buat apa aja. Amin, semoga amin amin. 1 sampai 2 lot enggak sih Bang? Aduh, gua bukan Samuel sekuritasnya ya. Kita tunggulah. Nah, kalau si Supa, gua tuh udah buat sebelum dia jadi IPO itu udah ada, cuman nggak tahu kapan. Cuman ya bagus lah dia. Itu kan MTech ya. Eh ya hitung barang aja tuh. Kayak semuanya semuanya kan saham-saham perbankan yang bagus pada ini ya, pada masuk MSCI gitu kan. Ya kayaknya story-nya bisa ke MSCI itu dia. Fundamental juga bagus, bisnis juga bagus. Apa tapi ya nggak tahu lah ya. Aku juga belum tahu lihat detail, cuman dia sebenarnya kan dia perbankan ya. Perbankan itu gampang dianalisisnya. Long haul. Iya kayaknya bisa lah ya buat di long term juga, soalnya kan ya bisnisnya bagus, terus ada Salim di belakangnya, orang orang market itu coy yang tahu yang itu di belakang itu orang-orang market, jadi ya kayaknya mereka ngerti lah cara mainnya gitu kan teman-teman. Ya IPO-nya juga gede ya, terus ya kita lihatlah apa namanya, aku belum terlalu komen, cuman long term ya bagus ya, kayaknya harusnya ya bagus ya. Aku juga belum ini berapa sih penjatahannya si ini IPO ya, apa berapa sih ininya eh ke publiknya, harusnya bakal kering sih ini sih ya harusnya ya. Kalian lihat aja tuh SCMA MT kayak gitu bisa aja ditarik nanti kayak gitu. Struktur wah lumayan ya 44 juta ya. Tuh di masyarakatnya aja cuma 13% loh. Wah menarik sih itu. Menarik lah, masyarakatnya aja cuma 13% loh. Masyarakatnya 13% mirip kayak punya brand gitu kan. Ya harusnya story-nya bagus lah ya untuk saham ini saham apa namanya, saham saham si ini ya wajar lah ini Superbank ya. Ya wah masa sih Superbank ngeliatin tuh Sukor, CLSA, Trimega, tapi ya ada Mansek, cuman ya kita hitung lah nanti barangnya kan, kalau misalnya ini harusnya 6,5% udah ada di market. Ini pasti oversubscribe sih. Harusnya lah, ini pasti bisa lah oversubscribe juga sih Supa. Udah bagus kok, Supa udah kayak ya simpel aja lah, bisnisnya bagus. Ada Grab, ada OVO, ada di belakangnya ada Anthony Salim gitu kan. Keuangan bagus, 13% di masyarakat.
owner owner ngerti saham gitu kan, owner ngerti bisnis, apa yang harus kalian pusingkan. Tapi nanti kayaknya gue juga dulu pas waktu ini ya, pas waktu koin lupa, nggak, gara-gara dulu tuh koin tuh kan karena emang kan kepemilikan di bawah 5% itu bakal langsung menggabung jadi masyarakat ya. Gue dulu apa namanya, mikirnya kayak gitu mikirnya udah didistribusi ke masyarakat, ternyata kagak. Ini gue nggak mau ketinggalan nih di sini nanti. Malam tahun baru selebrasi ARA. Ya udahlah, lu kira brand bisa seuntung itu, BRMS seuntung itu, TPIA seuntung itu, kagak lah. Storynya beda lah. Kita orang-orang udah positif juga kok sekarang. Laba rugi bersih udah positif kan di tahun 2025. Ya, ya kita lihat lah ya, analisis lagi lah nanti. Tapi secara gambaran itu kayaknya ini bagus lah. Ya semoga aja lah. Ya udah ya teman-teman, thank you. Semoga bisa membantu videonya. Gua end ya. Dadah.